Ya, baiklah kita lanjutkan kembali Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Selamat siang. Kita lanjutkan kembali pada topik kali ini yang berkaitan dengan yang namanya investment ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya equity ya. Sekarang investment. Nah, investment ini nantinya akan kita menjelaskan kedudukan investment ini di mana posisinya. Apakah dia sebagai utang, apakah sebagai aset begitu ya. Dan juga kita jelaskan ya bagaimana uh, kepemilikan investment dan juga bagaimana posisi hutang dan juga investment yang dilaporkan di laporan keuangan ya. Nah, jadi dalam hal ini kita lihat ya, kenapa perusahaan melakukan investasi ya atau invest. Nah, perusahaan membeli investasi dan menjanjikannya sebagai utang ya atau menjadi surat berharga itu ada 3 alasan. Alasan yang pertama, company may have excess cash, ya punya kelebihan uang kas. Nah, jadi karena kelebihan uang kas maka ada yang namanya investasi begitu ya. Kemudian juga to generate earning from the investment income, ya mengaktualisasikan ya atau mengeneralkan ya atau juga mendistribusikan laba menjadi pendapatan investasi gitu ya. Jadi dari laba diputar lagi ya menjadi investasi yang tinggal nantinya menghasilkan pendapatan ya. Kemudian juga for strategic reason ya alasan strategi ya misalnya alasannya ya politik ya atau alasannya menguasai pasar ya sehingga perusahaan itu banyak melakukan investasi ya. Kenapa perusahaan melakukan investasi? Ya, karena itu tadi motifnya ya dia punya kelebihan uang kas lantas memilikannya ke aset dan punya piutang akhirnya ya. Nah, accounting for debt investment ya, akuntansi untuk utang investasi di sini dicatat sebagai yang pertama investasi itu sebagai akuisisi ya, yang kedua investasi itu sebagai pendapatan bunga dan yang ketiga sebagai penjualan ya. Nah, untuk mencatatnya sebagai pembelian ya, akuisisi ya, maka investment itu dicatatlah sebagai cost ya, pengeluaran. Jadi cost itu termasuk di dalamnya seluruh pengeluaran-pengeluaran terkait dengan perolehan investment, seperti misalnya membayar komisi broker dan juga sebagainya. Nah, sehingga perusahaan akan mencatat jurnal investasi itu di debit dia debt investment ya di kreditnya kas karena pengeluaran di sisi lain dia punya investasi di sisi lain dia punya kas ya Pak Ibu. Kemudian juga calculate record interest revenue ya artinya di situ adanya perhitungan dan pencatatan bunga ya. Jadi pencatatan bunga dalam hal ini termasuk di dalamnya nilai bond itu periode waktu ya kemudian juga surat berharga yang sedang jatuh tempo ya outstanding. Nah, jurnal pencatatannya sebagai berikut ya. Jadi kalau kita menginvestasikan surat berharga pada perusahaan lain gitu ya, maka kita punya hak pendapatan gitu ya atau punya piutang ya ketika perusahaan itu menginvestasikan setiap tahun gitu ya. Nah, jadi adanya pengakuan piutang yaitu piutang bunga ya, interest receivable dan kreditnya interest revenue ya. Nah, ketika mendapatkan bunganya, ya mendapatkan uangnya, ya dicatat kas di debit, kreditnya interest receivable. Nah, itu ya. Kemudian juga dalam mencatat surat berharga di sini, ya dicatatlah sebesar harga perolehannya, ya cost. Nah, itu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian juga dicatat untung ruginya, gain and loss. Jadi setiap adanya perbedaan prosesnya dari penjualan, ya maka dicatatlah nilai biayanya gitu ya. Jadi nilai di pencatatan bond di situ jurnalnya ya karena dia melakukan investasi maka perusahaan itu akan mencatatkan ya yang diinvestasikan itu akan mencatat dia penerima uang kas, kemudian mengakui investasi dan juga mengakui untung rugi dari investasinya. Nah, karena dia investasinya 50.000 sementara harganya 54.000 ya maka ada selisih 4.000 ya.
Oke. Kemudian juga jurnalnya ketika membeli ya investasi ya di jurnal ya debt investment kreditnya cash ya Bapak Ibu. Kemudian mencatat bunga ya mencatat bunga ya interest receivable dan interest revenue ya. Lalu sekarang kita lihat ya bagaimana penyajian perkiraan investment tadi. Nah, jadi pengakuan atas kita berinvestasi atau tidak. Nah, kalau dia nilai investasinya yaitu kurang dari 20% dari total modal, maka metodenya adalah metode cost. Ya, kalau antara 20 sampai 50 artinya pengaruhnya besar ya. Pengaruhnya setengah. Maka diakui sebagai metode equity gitu ya. Nah, kalau lebih dari 50% ya artinya akuisisi gitu ya. Artinya konsolidasi ya. Hak penuh mengendalikan. Nah, itu ya. Kalau kita mau investasi, misalnya Bank Sumut gitu kan punya punya anak perusahaan yang namanya Sumut Ventura gitu kan. Nah, Sumut Ventura itu ya dalam hal itu adalah konsolidasi namanya ya. Nah, konsolidasi. Nah, kalau mencatatnya lebih dari 20% bagaimana? Nah, pencatatan dari 20% diakui sebagai metode pembelian ya, metode cost Pak Ibu ya. Nah, jadi kalau misalnya jumlah lembar sahamnya 1 miliar tapi dibeli misalnya hanya 10 juta, gitu kan. Maka kepemilikannya hanya 10 juta dari 2 miliar, yaitu 1% ya, 22% ya. Nah, itu. Karena dia 2%, maka dia bawah ambang 20% ya. Maka pengakuan biayanya adalah pengakuan biaya metode cost method. Ini. Dan perusahaan itu menggunakan cost method lain ya. Investasi itu dicatat sebagai biaya dan juga sebagai pendapatan ya. Dan juga seluruh biaya dan juga seluruh pengeluaran investasi itu ya itu berdasarkan pada harga ya plus komisi broker. Nah, jadi komisi broker diperhitungkan Bapak Ibu ya. Nah, jadi jurnalnya inilah. Jadi share investment kreditnya cash. Ya, kemudian juga pembayaran dividen cash, debit kreditnya dividen revenue. Nah, jadi pada saat pembayaran dicatat ya sudah mendapatkan dividen yaitu cash debit kreditnya dividen revenue. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Jelas ya, bertanya Pak. Ya, silakan Pak. Terkait cash flow untuk investasi Pak. Ya. Mohon izin sebelumnya saya susun pertanyaannya sih masih berantakan nih Pak. Jadi untuk dalam pandemi ini kan di mana sebuah investasi itu kalau hitung-hitungannya di awal ada dividen atau kapital itu Pak untuk si investor. Ya. Sedangkan existing saat ini pandemi ini Pak membuat operasional dan income sebuah usaha itu kan tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya. Bahkan untuk berjalannya operasional sebuah badan usaha kan membutuhkan biaya itu Pak. Ya. Sebagai contoh misalkan dia meminjam gitu Pak, ataupun dia obligasi gitu. Itu gimana Pak jurnalnya terhadap ya investasi itu Pak? Yang izin Pak bertanya. Ya, jadi kalau berkaitan dengan pandemi gitu kan. Nah, di sini kan ada yang namanya rapat umum pemegang saham, RUPS gitu Pak ya. Nah, jadi pada saat RUPS itu kan ditentukan, diumumkan apakah perusahaan membayar dividen atau tidak membayar dividen, begitu kan? Nah, karena alasannya karena pandemi, ya aktivitas operasi perusahaan tidak sesuai dengan keadaan yang diekspektasikan, kan? Maka ya kan perusahaan mengumumkan, ya rapat umum pemegang saham mengumumkan tahun ini tidak membayar dividen. Nah, jadi dia kalau dia tidak membayar dividen, nah itu kan hasil rapat umum pemegang saham ya kan, bro. Nah, kalau dia membayar dividen ya boleh aja kan di rapatnya. Karena rugilah gitu kan. Maka dividen nggak dibagikan ya tahun ini. Nah, maka jurnal pencatatan dividennya apa? Nggak ada itu ya. Karena nggak bayar dividen. Nah, karena kan mekanisme dari pencatatan dividen itu kan ada 3 gitu kan. Pertama pada saat pengumuman, yang kedua pada saat terutang, yang ketiga pada saat pembayaran. Nah, kan gitu.
Ya karena dia tidak bayar dividen, maka nggak di jurnal. Ada jurnalnya. Disebabkan karena tidak membayar dividen. Nah, begitu ya Pak. Berarti recording yang diharapkan dengan perhitungan di awal saat berinvestasi Nggak berjalan. nggak sesuai lah gitu Pak ya. Iya, Di betul. recording. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak. Dia boleh aja laba, perusahaan berlaba pun belum tentu bayar dividen. Gitu ya. Contohnya, coba lihat di Bursa Efek Indonesia. Ya kan, di Bursa Efek Indonesia itu dari banyak perusahaan, berapa yang bayar dividen? Sedikit, gitu kan. Nanti kan Bapak Ibu nyusun skripsi, nyusun tesis kan. Nah, di tesisnya itu ada nanti daftar perusahaan yang membayar dividen. Sedikit Pak yang bayar. Jadi paling hanya ada 70 perusahaan dari 500 secara konsisten dari tahun ke tahun. Alasannya apa? Ya alasannya ya kas belum memadai atau alasannya perusahaan sedang ekspansi keluar kota, jangan keluar daerah sehingga membutuhkan dana ya daripada dananya pinjaman ke bank mendingan menggunakan laba yang ditahan sehingga konsekuensinya dividen tidak dibayarkan tahun ini. Nah, itu dia. Jadi kalau nggak ada dividen dibayarkan, ya jurnal nggak ada. Jadi dia Pak ya. Jadi ini nggak ada nih kalau dia nggak bayar dividen. Lalu mencatat penjualan saham. Nah, jadi penjualan sahamnya dicatat ya karena dia penjualan uang kas masuk gitu ya. Lalu investasinya, lalu dari investasinya dengan uang kas masuk lebih besar mana? Ya karena uang kasnya lebih kecil daripada nilai investasinya berarti rugi. Ya, loss maka di debit ya jumlahnya 10.000. Itu ya. Apabila 20 sampai 50% ya maka mengindikasikan dividen apa ya? Perusahaan harus menggunakan metode ekuitas. Dan pencatatan atas investasinya dicatat secara nilai perolehan ya dan disesuaikan pada masing-masing periode sesuai dengan pendapatan yang ada. Ya, Pak. Nah, jurnalnya mencatat pada saat pembelian ya share dividen di kreditnya cash. Nah, itu ya. Kemudian dicatat ketika perusahaan menerima 10.000 dari catatannya, maka dia jurnal share investment kreditnya revenue ya from share investment. Nah, jadi itu ya. Kemudian juga pencatatan dividen. Ya diasumsikan 2020 membeli kembali ya atau back pay mendapatkan dividen yang 40.000. Maka jurnalkanlah. Maka karena dia membayar ya back pay menerima ya cash di debit kreditnya share investment. Nah, pencatatan investasi dan juga pendapatan perkiraan di posting ya Bapak Ibu ya ke buku besar. Nah, jadi buku besarnya bermutasi. Nah, buku besarnya bermutasi. Nah, seperti ini. Dan juga apa ya holding ya kalau misalnya pembeliannya akuisisinya sebesar 50%. Misalnya itu ya Bank Danamon dulu kan dibeli oleh Temasek Singapura gitu kan. Dari seluruh jumlah lembar sahamnya dibeli misalnya 95% gitu kan oleh Temasek. Nah, itu artinya kepemilikannya jenis investasinya adalah investasi konsolidasi. Itu dia. Jadi apabila lebih dari 50% maka akan ada yang namanya parent company atau disebut dengan subsidiary company atau juga consolidated financial statement. Nah, ini beberapa contoh perusahaan-perusahaan besar ya yang dalam hal ini lebih dari 50% kepemilikannya. Seperti Adidas itu mengakuisisi Reebok, Rockport, TaylorMade ya. Atau juga Unilever mengakuisisi Hellman ya, kemudian Bertolli dan juga Knorr. Atau juga Disney Company ya mengakuisisi Capital City, Disney. Nah, itu ya contoh-contohnya. Dan juga secara akuntansi gitu ya, itu menunjukkan pembukuannya nantinya ada pembukuan tunggal. Nah, jadi karena dia banyak perusahaan, ya memang banyak perusahaan ada menyelenggarakan pembukuan, tapi yang terbit cuma satu. Kenapa? Statusnya sebagai anak perusahaan. Nah, itu ya. Karena dia anak perusahaan di induk nanti terbit laporan keuangan untuk kepentingan publik. Ya. Dan inilah jurnalnya ketika
diinvestasikan ya. Jadi diinvestasikan, diakui dividennya dan juga kasnya, Bapak Ibu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah ya bagaimana penyajiannya di laporan keuangan. Nah, jadi penyajiannya di laporan keuangan itu disajikan di mana? Jawabnya adalah di Statement of Financial Position. Di mana itu? Di neraca ya. Nah, jadi pencatatannya di sini apakah dia kategori surat berharganya yang diperdagangkan atau yang bukan diperdagangkan atau yang hanya dipegang orang ya. Nah, kalau yang diperdagangkan ya maka itu sifatnya ada buying and selling. Ya, sementara yang diperdagangkan ya itu akan ada pengakuan ya, keuntungan ya atau juga tidak untung. Ya, jadi fair value adjustment trading dan juga unrealized good or loss trading income ya. Oke, dan inilah disajikan ya. Jadi yang trading disajikan di mana? Di comprehensive income. Nah, jadi berkaitan dengan realisasi ya pendapatan non trading dari surat berharga itu penyajiannya bukan di laba rugi ya, tapi di namanya comprehensive income statement. Nah, jadi di comprehensive income statement itulah penyajian pendapatannya. Begitu juga yang non trading. Nah, non trading disajikan di catatan atas laporan keuangan ya dicatatnya sebagai ekuitas ya Bapak Ibu. Oke ya. Nah, jadi itu tadi ya. Bapak Ibu kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait dengan investasi ini? Cukup jelas ya? Baiklah, cukup jelas. Nah, jadi nantinya saya ada memberikan 2 paper ya pada Bapak Ibu ya.